Betul. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Terpuji nama Tuhan. Bulan pertama saya menyampaikan selamat sore. Salam damai sejahtera dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bagi seluruh sedang jemaat kaum muda, baik di tempat ini maupun kaum muda yang mengikuti ibadah melalui siaran radio, video internet dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Kiranya bahagia, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur hanya oleh karena kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan sudah menolong membawa kehidupan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita rindukan hadirat Tuhan lebih dari apapun di dalam ibadah kita, sebab tanpa hadirat Tuhan segala sesuatu akan sia-sia. Puji nama Tuhan mengawali ibadah kita. Kita naikkan satu pujian dari buku Nyanyian Rohani nomor 360. Tuhan aku rindu. 360 mengawali ibadah kita. Kembali ke atas, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Turun. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kita akan tetap menaikkan pujian dari atas. Kemudian saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita rindukan biarlah Roh Kudus sungguh-sungguh mengurapi ke dalam kehidupan kita. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Kor, doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kau hadir di sini. Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami bisa beribadah dan melayani Tuhan pada sore malam ini dalam kebaktian kaum muda remaja Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan,
Sebagai kaum muda remaja kami tidak punya pengalaman apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya keberanian apa-apa. Tetapi kami hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kekuatan firman, Roh Kudus dan kasih-Mu yang sanggup menopang kehidupan kami sampai Tuhan memberi masa depan yang indah sampai sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat ibadah pelayanan semacam ini biarlah kami mengalami jaminan kepastian di dalam Tuhan untuk hidup sekarang, masa depan yang indah sampai hidup kekal selamanya. Terima kasih. Namun kamu menyadari banyak kekurangan, kelemahan kami, ketidakmampuan kami, ketidaklayakan kami untuk menaikkan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang ada di jalan WR Supratman 4 Surabaya, di jalan Suprapto 2 ABC Medan, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan kesaksian-kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan Tuhan yang mengadakan mujizat di tengah kami sekalian. Tidak sia-sia kedatangan kami, tapi mengalami jamahan Tuhan selalu. Yang masih dalam perjalanan serta dilindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, lindungi kami, gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan lalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Demikian juga tak lupa saya menyampaikan selamat datang bagi jemaat kaum muda yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, maupun pertama kali beribadah melalui siaran radio, video, internet, dimanapun berada. Biarlah kita semua dibawa oleh Tuhan untuk masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus yang mengarah kepada kesempurnaan. Puji nama Tuhan. Kita akan tetap memuji, memuliakan nama Tuhan dari buku nyanyian roh nomor 268, Sorak Hosana 268. Kita pujikan dengan kesukaan dari Tuhan. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu, Yesus, ku sembah Kau. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segala. Bersama kita bangkit berdiri. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah. Nah, saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu, Yesus, ku sembah Kau. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku,
tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segala. Haleluya, sorak Hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak Hosana. Terpujilah. Haleluya, haleluya, sorak Hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak Hosana. Terpujilah namamu. Silakan duduk kembali. Biarlah kita bawa kehidupan muda ini untuk senantiasa setia datang kepada Tuhan. Sebab saat kita datang kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita boleh merasakan bimbingan, terlebih pegangan tangan Tuhan lewat kuasa firman pengajaran yang benar, membawa kita kepada kehidupan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Nyanyian tambahan nomor 70, kita pujikan pujian selanjutnya. Tuhan adalah gembalaku. 70, nyanyian tambahan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Biarlah sejak muda ini menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Kita boleh mantap dalam kandang penggembalaan sampai kehidupan kita mengalami takkan kekurangan. Tidak hanya terbatas secara jasmani, sampai kehidupan kita dibawa, dibenarkan, disucikan, sampai disempurnakan. Saya undang bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini kembali. Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Ia membimbing aku. Ia membimbingku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah, sekali lagi, Ia membimbingku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi sidang jemaat kaum muda yang rindu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, firman penggembalaan yang sudah menjadi pengalaman, bisa dibawa di depan, disaksikan untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian kembali, nyanyian tambahan nomor 49. Mujizat itu nyata. 49. Tak terbatas kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Puji nama Tuhan, masih terbuka kesempatan bagi yang mau bersaksi. Tempat di depan bisa dipergunakan. Kita naikkan satu pujian kembali. Satu pujian, bersamamu Bapa ku lewati semua. Pujian yang pernah nyanyikan vokal guru. Bersamamu Bapa ku lewati semua.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah matur. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Seringkali kehidupan saya tidak mengerti kalau Tuhan izinkan, merasa ditinggalkan sendiri, tidak ada orang yang mau menolong. Tapi seringkali firman itu menjawab, justru saat dibiarkan sendiri, saat kesempatan untuk kita bersama dengan Tuhan secara pribadi, mengutarakan segala keluh kesah, curhat kepada Tuhan, dan memberi kesempatan kepada Tuhan lewat firman penggembalaan untuk bertindak, melakukan segala keajaiban dalam kehidupan kita. Merasakan anugerah Tuhan lebih besar secara pribadi dalam kehidupan kita. Dan itu sungguh-sungguh mendorong, menggairahkan kehidupan kita untuk bisa mengasihi, menyembah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini kembali. Kemudian pada korin saya undang vokal grup untuk menaikkan pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kur, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Persembahkan
Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian kembali dari buku Rohani nomor 115 bersama Yesus. Dan saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. 115 nyanyian rohani. Sama Yesus lakukan perkara besar. Sama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah, untuk masalah, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan secara jasad. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan secara jasad raja. Saya mohon tetap bangkit berdiri. Kita persiapkan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Kita dengan satu pujian dari bunyi tambahan, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti arah pada. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti arah pada. Sementara waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan pasti sanggup. Setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Dan berhenti arah padanya. Pasti sanggup. Tanah jatakan terlambat mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percaya Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup. Tanah jatakan terlambat mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percaya Dia tak tinggalkan. Kur sekali kita mengatakan Tuhan pasti sanggup. Tangan jatakan terlambat mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percaya Dia tak tinggal. Percayalah. Percayalah Dia tak tinggal. Haleluya.
Engkau pasti sanggup, Engkau masih sanggup Tuhan, untuk menolong kehidupan kami, untuk membahagiakan kami. Bahkan Engkau masih sanggup, pasti sanggup untuk menyempurnakan kehidupan kami yang penuh dengan cacat celah ini Tuhan. Kami datang kepadamu malam ini dengan berbagai macam masalah-masalah, berbagai macam keadaan Tuhan, berbagai macam dosa-dosa, cacat celah kami. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu yang sanggup menghapus segala masalah, segala air mata, menghapus segala dosa-dosa kami sampai kami sempurna seperti Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di mana-mana di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan. Pada kesempatan malam ini, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau bekerja di tengah kami, Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, Engkau menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu-ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami bisa menyembah-Mu, menyerahkan hidup kami, menyerahkan hidup kami Tuhan, menyerahkan pergaulan kami Tuhan, menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, masa depan kami Tuhan. Bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Sungguh-sungguh kami bahagia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih sungguh-sungguh, dan mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup sekarang sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih, syukur kepadamu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami mendengar firman, saat berdoa menyembah Engkau lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Dalam nama gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar, kembali ke Alkitab, supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kaum muda berada. Kiranya urapan Tuhan yang sama kita alami. Sungguh-sungguh kita menerima firman Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kita semuanya. Demikian biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekarang. Kita masih berada pada Injil Lukas pasal yang ke-6. Ini secara keseluruhan menunjuk tentang kebenaran. Sangat penting kebenaran ini. Sebab tanpa kebenaran tidak ada kesucian. Tidak ada kesempurnaan. Kebenaran dulu, baru kesucian, baru kesempurnaan, kemuliaan. Nah, manusia berdosa ya, sama dengan kehilangan kemuliaan, kesucian, dan kebenaran Tuhan. Manusia berdosa, kehilangan kemuliaan, kesucian, kebenaran Tuhan, kehilangan gambar dan teladan Tuhan, sama dengan telanjang, dan diusir dari Taman Eden ke dunia ini yang penuh dengan kutukan, hidup dalam kutukan sampai kebinasaan. Itulah kita ini manusia berdosa. Kehilangan kemuliaan, kesucian, kebenaran Tuhan. Kehilangan gambar teladan Tuhan. Sama dengan telanjang dan diusir dari Taman Eden ke dalam dunia ini.
sehingga hidup dalam kutukan, ya, jerih lelah, letih lesu, saja, beban berat, kesusahan, kutukan, sampai kebinasaan selama-lamanya. Sampai kebinasaan. Nah, Tuhan tidak mau manusia ini hanya hidup terkutuk dan binasa. Tuhan mau mengasuh. Tuhan mau mengasuh manusia telanjang. Tuhan mau mengasuh manusia telanjang untuk kembali kepada kebenaran. Nah, ini Lukas 6. Kembali pada kebenaran, kesucian dan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau mengasuh manusia telanjang untuk kembali kepada kebenaran, kesucian dan kemuliaan Tuhan. Kembali pada gambar teladan Tuhan. Kembali pada Taman Eden. Kembali ke Taman Eden, bahkan sampai masuk Yerusalem baru, kerajaan surga selama-lamanya. Itu asuhan Tuhan. Tuhan berusaha untuk mengasuh, mau mengasuh kita yang sudah telanjang, yang sudah hancur hidupnya, yang sudah terkutuk binasa, mau diasuh, mau dibimbing oleh Tuhan. Sampai kembali pada kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan. Kembali pada gambar teladan Tuhan. Ya, kembali ke Taman Eden, bahagia bersama Tuhan. Sampai ke Yerusalem baru, kerajaan surga selamanya. Dalam Lukas pasal 6, ada 7 hal yang diasuh oleh Tuhan. Ada 7 hal yang diasuh. Yang ke-6, itulah hati, ayat 27 sampai 45. Itu yang ke-6 saja. Dilihat di slide, mulai dikasih nomor ya, 1 sampai 7 itu ya. Jadi ini yang ke-6. Lukas 6, 27 sampai 45. Itu hati diasuh oleh Tuhan. Hati diasuh oleh Tuhan. Saja Lukas 6, 27 sampai 45. Hati diasuh oleh Tuhan supaya meneladani hatinya Tuhan. Supaya meneladani hatinya Tuhan. Hati diasuh oleh Tuhan supaya meneladani hatinya Tuhan. Saja. Prakteknya, bagaimana hati yang meneladani Tuhan? Prakteknya, Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Ini hati yang diasuh oleh Tuhan sehingga meneladani hatinya Tuhan. Seperti hatinya Tuhan. Prakteknya, kasihilah musuhmu. Mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Prakteknya, Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Itu artinya mengasihi sesama sampai dengan mengasihi musuh. Sampai mengasihi. Ini hatinya Allah Bapa, menunjuk hatinya Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Bisa mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Hatinya Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Kemudian B, yaitu Lukas 6, 37 sampai 42. 37 sampai 42. Itu hal menghakimi. Tidak menghakimi sesama. Itu orang yang hatinya seperti Yesus, seperti Tuhan. Ya, mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Kemudian tidak menghakimi sesama. Tidak menghakimi sesama. Tapi saling membantu, saling mengampuni, saling membantu, dan sampai saling mengasihi. Aku sudah diterangkan. Sekarang keadaan orang yang menghakimi. Keadaan orang yang menghakimi sesama. Kita sudah belajar 2 Sabtu. Ya, 2 kali kebaktian. Ayat 39. Yang mengatakan, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Ini keadaan orang yang menghakimi sesama manusia. Pertama yaitu seperti orang buta menuntun orang buta. Keras hati. Maaf ya, sudah tahu buta, sok. Mau menuntun orang buta juga. Wah, keras hati betul. Dan keduanya jatuh ke dalam lubang. Itu orang menghakimi sesama. Seperti orang buta menuntun orang buta. Jatuh ke lubang. Sudah diterangkan 2 kali. Sekarang kedua, ayat 40. Ini keadaan orang yang menghakimi sesama. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Ya, tetapi kalau sudah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi yang kedua, merasa lebih
dari orang lain. Itu orang yang menghakimi sesama manusia. Ini orang yang keadaannya merasa lebih dari orang lain, bahkan merasa lebih dari Tuhan. Merasa lebih dari orang lain, bahkan lebih dari Tuhan. Nah, kalau kita merasa lebih selalu menghakimi, wah itu tidak bisa gini, selalu menghakimi. Merasa lebih dari orang lain, bahkan merasa lebih dari Tuhan. Saudara, dari Tuhan. Nah, merasa lebih ini dalam 3 hal. Biasanya orang merasa lebih dalam 3 hal. Yang pertama, merasa tadi seorang murid tidak lebih dari gurunya, merasa lebih pandai. Nah ini, merasa lebih itu ada 3 hal, 3 macam. Pertama, merasa lebih pandai atau lebih berhikmat daripada Tuhan. Guru itu Tuhan. Saudara, yang disebut guru, rabi itu Yesus. Oke ya? Jadi merasa lebih pandai, lebih berhikmat daripada Tuhan, daripada Yesus. Roma 11 ayat 25-26. Banyak kaum muda yang merasa lebih pandai, lebih berhikmat dari Yesus. Ya, banyak orang Kristen merasa lebih pandai, lebih berhikmat dari Yesus. Apa itu? Roma 11 ayat yang ke-25 sampai 26. Roma 11 ayat 25 sampai 26. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Jangan menganggap dirimu pandai, lebih berhikmat, terutama dari Tuhan. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, keras hati, sampai jumlah yang penuh dari bangsa lain, bangsa kafir telah masuk. Ya, dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Ini Roma 11 ayat 25-26 ini hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan yaitu menyelamatkan bangsa kafir. Menyelamatkan kita bangsa kafir lewat atau karena sebagian Israel keras hati. Ini hikmat Tuhan, ini kepandaian Tuhan, hikmat Tuhan. Yaitu menyelamatkan bangsa kafir kita semua. Karena sebagian Israel keras hati. Kalau Israel tidak keras hati, wah kita tidak selamat. Karena sebagian Israel keras hati. Saudara, karena sebagian Israel keras hati. Nah, sehingga Israel, bangsa Israel dan bangsa kafir sama-sama diselamatkan. Ini yang disebut seluruh Israel dengan jalan demikian seluruh Israel. Sehingga baik bangsa Israel maupun bangsa kafir sama-sama diselamatkan. Seluruh Israel diselamatkan. Israel rohani terdiri dari bangsa kafir dan bangsa Israel. Itu Israel rohani. Seluruh Israel itu sama dengan Israel rohani diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti malam hari ini. Ya, seumpama ini bangsa Israel 100%. Ya, bangsa Israel 100%. Kemudian sebagian menolak Yesus. Nah, sebagian menolak, tapi putih ya. Semua Israel putih 100%. Sebagian menolak Yesus. Ya, sebagian menolak Yesus. Nah, sehingga sisanya inilah tempat kita bangsa kafir diselamatkan. Sekarang saja begini, ada coretannya. Tadi bersih, putih itu Israel. Sekarang bangsa kafir. Nah, begini. Jadi inilah seluruh Israel. Israel rohani terdiri dari bangsa Israel asli yang menerima Yesus dan bangsa kafir. Mengerti? Nah, inilah hikmat Tuhan. Menyelamatkan bangsa kafir. Kita bangsa kafir mestinya tidak selamat. Ya, menyelamatkan bangsa kafir karena sebagian Israel umat pilihan Tuhan menolak Yesus. Sebagian, sehingga baik bangsa Israel maupun bangsa kafir menjadi sama-sama diselamatkan. Ini yang disebut seluruh Israel. 100% lagi. Tapi terdiri dari Israel dan kafir. Loh kok seluruh Israel? Seluruh Israel rohani. Israel rohani sekarang. Itu gereja Tuhan. Diselamatkan. Seluruh Israel rohani. Itu diselamatkan. Semoga kita bisa mengerti ini. Nah, apa itu merasa lebih pandai?
merasa lebih pandai, lebih berhikmat dari Tuhan. Apa ini? Seringkali kita ini, bangsa kafir ini merasa lebih pandai, lebih berhikmat dari Tuhan. Yaitu saja menolak keselamatan juga. Apa Yesus itu? Israel menolak Yesus, kafir juga ikut-ikut. Nah ini merasa pandai. Apa merasa lebih pandai, lebih berhikmat dari Tuhan? Yaitu menolak keselamatan di dalam Yesus. Menolak keselamatan di dalam Yesus. Tidak mau percaya Yesus. Tidak mau mengaku dosa. Malah salahkan orang lain. Nah ini banyak bangsa kafir yang merasa lebih pandai, lebih berhikmat dari Tuhan. Dari Yesus. Ya, yaitu tidak mau percaya Yesus, menolak Yesus, menolak keselamatan, tidak mau percaya Yesus. Ya. Kemudian tidak mau mengaku dosa, malah menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Ya. Tidak mau mengaku dosa, malah menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan. Saja. Tidak mau bertobat, tidak mau bertobat, sama dengan tetap hidup dalam dosa dan binasa. Tidak mau bertobat. Tidak mau baptisan air juga itu termasuk. Tidak mau bertobat dan tidak mau lahir baru baptisan air. Sama dengan hidup di dalam dosa dan binasa selama. Ini merasa lebih pandai, lebih berhikmat dari Tuhan. Lebih pandai, lebih berhikmat. Soalnya dia menolak keselamatan dari Tuhan, dari Yesus. Tidak percaya Yesus. Tidak mau ngaku dosa, malah salahkan orang lain, salahkan Tuhan. Tidak mau bertobat dan lahir baru, tidak mau lahir baru, tidak mau baptisan air. Saja sampai sama dengan tetap hidup di dalam dosa, tetap hidup di dalam dosa dan binasa selama-lamanya. Tetap hidup di dalam dosa dan binasa selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Ayo malam ini biarlah kita menerima hikmat Tuhan, bukan merasa lebih pandai dari Tuhan. Kalau murid lulus paling maksimal sama dengan guru, sama tidak lebih dari guru. Jadi kita harus menerima hikmat Tuhan, rahasia Tuhan. Ayo malam ini kita bangsa kafir harus menerima hikmat Tuhan, rahasia Tuhan. Yaitu bangsa kafir diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa kafir diselamatkan oleh Tuhan. Prosesnya Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Ayo kita menerima hikmat Tuhan. Menerima rahasia dari Tuhan. Yaitu bangsa kafir diselamatkan oleh Tuhan. Prosesnya bagaimana? Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat yang ke-10. Ini prosesnya. Yang pertama Roma 10 ayat yang ke-10. Roma 10 ayat yang ke-10. Ya. Roma 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, ini mulai 9 lebih bagus. 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi prosesnya hati percaya pada Yesus dan mulut mengaku dosa. Hati percaya pada Yesus dan mulut mengaku dosa. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Bertobat. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Bertobat. Mati terhadap dosa. Berhenti berbuat dosa. Kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa. Nah, itu proses pertama. Kemudian baptisan air. Orang mati harus dikubur. Roma 6 ayat yang keempat. Baptisan air. Ya, Roma 6 ayat. Inilah tidak merasa pandai. Tidak menghakimi orang. Ya, dia merasa bodoh. Saja. Salib itu bodoh memang. Kebodohan. Saja. Itu banyak orang menganggap salib itu kebodohan. Saja. Tetapi itu keselamatan. Keselamatan. Saja. Semoga kita bisa mengerti. Jadi hikmat. Jadi proses untuk diselamatkan bangsa kafir yang pertama tadi yaitu percaya, hati percaya dan mulut mengaku. Mengaku dosa, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi, bertobat. Berhenti berbuat dosa,
kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa. Orang mati harus dikubur. Proses kedua, Roma 6 ayat keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Orang mati harus dikubur. Jadi baptisan air yang benar yaitu orang yang sudah mati terhadap dosa, bertobat, harus dikuburkan dalam baptisan air, dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga keluar dari air bersama Yesus, bangkit bersama Yesus untuk mendapatkan hidup baru. Hidup surgawi. Hidup dalam kebenaran. Ini keselamatan. Hidup dalam kebenaran. Itulah hikmat Tuhan. Kita harus jangan merasa lebih pandai, lebih berhikmat, dan menolak hikmat Tuhan, menolak rahasia Tuhan. Jangan. Ayo kita terima bahwa Yesus mau menyelamatkan kita bangsa kafir bersama dengan bangsa Israel. Prosesnya yaitu hati percaya Yesus, mulut mengaku dosa. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Bertobat. Setelah bertobat, masuk baptisan air. Dikubur bersama Yesus, bangkit dalam hidup baru, hidup dalam kebenaran. Itu keselamatan. Benar selamat, tidak benar tidak selamat. Benar selamat, tidak benar tidak selamat. Hidup dalam keselamatan. Hidup dalam kebenaran. Nah, untuk bisa memantapkan kebenaran, sebab banyak anak-anak muda sudah percaya dibaptis, sesudah itu ya sudah itu tinggalkan Tuhan lagi. Karena jodoh, karena ini tinggalkan Tuhan. Tidak selamat. Ayo memantapkan keselamatan dalam Amsal 12:26. Kita digembalakan. Sudah selamat, bangsa kafir yang seperti anjing babi sudah benar selamat. Ayo digembalakan supaya tidak kembali seperti anjing babi. Amsal 12 ayat yang ke-26. Ini proses selanjutnya. Kita memantapkan keselamatan. Amsal 12:26. Orang benar mendapati tempat penggembalaan. Ya. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Jadi sesudah kita hidup dalam kebenaran, lanjut kita harus digembalakan dalam penggembalaan yang benar dan baik. Ya, kita harus selalu berada di dalam, kita harus digembalakan dalam penggembalaan yang benar dan baik. Digembalakan dalam pengajaran yang benar. Firman pengajaran benar, makanan yang benar. Itu penggembalaan yang benar dan baik. Makanannya baik. Makanannya baik. So, ya, makanan yang benar dan baik. Di dalam firman pengajaran benar. Kita digembalakan dengan makanan yang benar dan baik. Firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran benar. Yang disampaikan dalam urapan Roh Kudus itu baik. Kalau lawak-lawak dan lain tidak baik. Dalam urapan Roh Kudus yang benar dan baik. Firman penggembalaan, makanan yang benar, firman pengajaran benar dan baik. Dan diurapi Roh Kudus. Bukan urakan, tidak baik. Sama dengan di mana itu. Urakan di gereja itu tidak baik. Yang baik diurapi, bukan urakan. Dalam urapan Roh Kudus. Semoga kita meraih. Ini penggembalaan. Dan kita harus berada dalam kandang penggembalaan. Kandang penggembalaan itu ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kalau di tabernakel ruangan suci, dulu ada 3 macam alat, sudah hancur. Sekarang 3 macam alat ini ketekunan dalam 3 macam ibadah. Ketekunan pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya. Ibadah termasuk ibadah kaum muda. Kemudian itu persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia. Kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran dan korban Kristus. Kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam ibadah doa penyembah. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Nah, ini kandang. Disinilah tubuh jiwa roh kita, manusia terdiri dari tubuh jiwa roh, melekat kepada Allah Tritunggal. Ini sama dengan memantap sehingga setan tidak bisa menjamah kita. Sehingga keselamatan yang kita miliki menjadi mantap. Tempat memantapkan keselamatan. Tubuh jiwa roh kita melekat
atau dilindungi oleh Allah Tritunggal, sehingga saudara, keselamatan yang kita miliki menjadi mantap. Menjadi mantap. Tidak bisa digagalkan oleh setan. Menjadi mantap. Tidak bisa digagalkan oleh setan. Kita tetap hidup dalam kebenaran. Tidak bisa dijatuhkan. Nah, ini tidak bisa digagalkan. Tidak bisa dijatuhkan dalam dosa. Tidak bisa disesatkan oleh ajaran palsu. Kita tetap hidup mantap dalam keselamatan. Kita tetap hidup dalam kebenaran. Dan tidak bisa dijatuhkan oleh setan dalam dosa. Dan tidak bisa disesatkan oleh setan lewat ajaran palsu. Tetap hidup benar. Tetap selamat. Sehingga kita diberkati sampai anak cucu kita. Mazmur 37. Ini saya senang sekali membaca ayat ini. Sebab kuncinya bukan kepandaian. Bukan boleh pandai, boleh kaya, bukan berkat Tuhan. Kuncinya bukan pandai, bukan hebat. Kebenaran. Kebenaran. Saudara, Mazmur 37. Nah, ini menghiburkan kita semua. Kalau kita yang pandai, hati-hati. Yang tidak pandai, jangan minder. Sebab semua berkat Tuhan bukan bergantung pada orang tua kaya, bukan itu berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan bergantung pada kebenaran. Ini yang bertahan juga. Mantap juga berkatnya. Kalau kebenarannya mantap, keselamatannya mantap, berkatnya mantap. Sampai anak cucu, sampai selamanya. Ke Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Nah ini. Ya, ini suatu mantap dalam berkat. Diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Mantap dalam berkat Tuhan. Mantap dalam penggembalaan. Mantap dalam keselamatan, kebenaran. Mantap dalam berkat Tuhan. Tidak bisa diganggu-gugat oleh apa. Semoga kita mengerti. Nah inilah nomor satu. Orang yang menghakimi orang lain itu keadaannya merasa lebih dari orang apa nomor satu. Merasa lebih pandai, lebih berhikmat dari Tuhan. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan bangsa kafir. Karena sebagian Israel keras. Kesempatan bangsa kafir. Tapi banyak yang merasa lebih pandai. Wah, nah itu. Menolak keselamatan dari Tuhan. Tapi kalau kita menerima hikmat Tuhan, ayo kita terima. Bangsa kafir menerima keselamatan lewat percaya. Hati percaya Yesus, mulut mengaku dosa. Kalau diampuni jangan berbuat dosa lagi, bertobat. Mati terhadap dosa. Setelah bertobat masuk baptisan air, dikubur. Bangkit dalam hidup baru, hidup surga, kebenaran. Hidup benar itu selamat. Supaya tidak digoyang keselamatannya harus digembalakan dengan benar dan baik. Digembalakan dalam pengajaran yang benar dan dalam urapan Roh Kudus, itu baik. Harus berada di kandang penggembala. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Tubuh jiwa roh kita melekat pada Allah Tuhan. Dilindungi oleh Allah Tuhan. Sehingga setan tidak bisa menggagalkan keselamatan kita. Kita tidak bisa dijatuhkan dalam dosa. Tidak bisa disesatkan dalam ajaran palsu. Tetap mantap dalam kebenaran keselamatan. Mantap dalam berkat Tuhan. Diberkati sampai anak cucu. Dan menjadi berkat bagi yang lain. Tidak bisa diganggu. Semoga kita mengerti. Ini jangan merasa lebih pandai dari Tuhan. Nomor 2. Merasa apa lagi? Yang kedua. Kita lihat di dalam Markus 10. 41, 45. Ini orang yang merasa. Itu kebenaran sendiri. Itu merasa. Itu yang menghakimi sesama terus. Merasa lebih pandai dari Tuhan. Lebih, wah mana ada Yesus. Mana ada. Dulu saya terpengaruh. Mana Allah beranak. Nanti Allah bercucu. Wah saya terpengaruh. Saya terpengaruh. Ini orang merasa lebih pandai dari Tuhan. Lebih berhikmat. Menolak Yesus. Seperti orang Yahudi menolak. Orang kafir juga menolak. Kita semua banyak yang menolak. Ya, tidak tahu hikmat Allah. Kepandaian Allah. Ya, semoga mengerti. Yang kedua. Markus 10. Ayat 41 merasa lebih apa ini? Markus 10, 41 sampai 45. Saudara, Markus 10. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus Yohanes.
Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Yang kedua, merasa lebih besar dari orang lain. Merasa lebih besar, lebih terkemuka daripada orang lain. Saya ini dalam ibadah pelayanan. Ini saya tadi menyangkut kebenaran, keselamatan, merasa lebih pandai. Sekarang sudah boleh beribadah, melayani sudah benar, boleh beribadah, orang benar boleh beribadah, merasa lebih besar, lebih terkemuka dari orang lain. Ini dalam ibadah pelayanan. Jika dalam ibadah pelayanan kita merasa lebih besar dari orang lain, sama dengan mau dilayani, bukan melayani, tapi mau dilayani. Jika dalam ibadah pelayanan kita merasa lebih besar, lebih terkemuka dari orang lain, maka kita bukan melayani, tetapi mau dilayani. Bukan melayani, tapi mau dilayani. Itu kalau merasa lebih besar, oh begini, kamu yang itu, kamu yang merasa lebih besar, lebih terkemuka. Maka kita bukan melayani, tetapi mau dilayani. Namanya bukan melayani, tetapi mau dilayani. Saja, semoga kita dan terjadi pertengkaran, akan terjadi pertengkaran. Kita bukan melayani, tetapi mau dilayani. Dan akan terjadi pertengkaran, marah, terjadi kemarahan, itu pertengkaran, marah juga sampai kebencian tanpa alasan. Nah ini banyak terjadi dalam ladang Tuhan. Dalam ibadah pelayanan banyak terjadi. Dulu belum melayani baik-baik, setelah melayani terjadi pertengkaran, marah. Artinya bertengkar, marah juga kebencian. Tanpa alasan itu sama dengan pembunuhan seperti antikris. Jadi kalau kita benci orang lain tanpa alasan juga itu sama dengan membunuh. Membunuh seperti antikris. Kita benci, wah musuhan, tapi nggak tahu kita sebabnya apa itu nggak tahu. Mungkin kita tahu sebabnya tapi salah. Oh ini begini, oh enggak gitu, tapi tetap. Nah, itu sudah kebencian tanpa alasan. Pokoknya aku enggak senang, pokoknya aku enggak mau. Itu kebencian tanpa alasan. Itu sama dengan pembunuh. Seperti antikris. Nanti antikris memang memancung orang Kristen. Menyiksa, memancung. Sekarang kebencian tanpa alasan. Itu sama dengan ditambah menyiksa dan membunuh anak-anak. Menyiksa. Ya, dan membunuh anak. Kita siksa dengan fitnaan. Oh itu begini, begitu. Disiksa dan dibunuh. Itu sama dengan antikris. Nah, hati-hati. Ayo dulunya bangsa kafir ini berdosa. Ya, terkutuk, najis. Hidup dalam kutukan dan binasa. Sekarang Tuhan mau selamatkan. Tapi seringkali ini menghakimi orang. Merasa lebih pandai dari Tuhan. Menolak keselamatan. Tapi kalau sudah terima, puji Tuhan. Hati percaya, mulut mengaku dosa. Bertobat, baptis air. Hidup benar. Saku digembalakan, diberkati, baik. Tapi yang kedua seringkali sudah diberkati menjadi berkat. Sudah menjadi berkat tapi merasa lebih besar. Merasa lebih besar. Itu dalam ibadah pelayanan. Sehingga bukan melayani tapi mau dilayani. Mau dilayani. Akibatnya marah. Terjadi kemarahan. Itu artinya pertengkaran. Kemarahan itu juga artinya kemarahan itu kebencian tanpa alasan. Itu sama dengan menyiksa dan membunuh. Seperti antikris. Menyiksa dan membunuh sesama. Seperti antikris. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Nah, sebaliknya sekarang kita merasa lebih kecil dari yang lain. Yaitu kita harus meneladan Yesus. Kita harus meneladan Yesus saja yang melayani sampai berkorban nyawa. Nah, ini merasa lebih kecil dari orang lain. Kita harus meneladan
Yesus yang melayani sampai berkorban nyawa itu merasa lebih kecil dari orang lain. Melayani dengan rendah hati dan lemah lembut. Kalau dulu Yesus melayani sampai mati di kayu salib, berkorban nyawa, mati kita tidak usah disalibkan. Kita sekarang melayani dengan rendah hati dan lemah lembut seperti Yesus. Ini lebih kecil dari orang lain. Kita melayani dengan rendah hati dan lemah. Rendah hati, kemampuan untuk mengaku dosa. Saling mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sama. Jika diampuni, jangan berbuat lagi. Itu rendah hati. Kalau salah, ngaku. Rendah hati. Lemah lembut, kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain. Dan melupakan, sudah. Selesai. Nah, itu melayani. Itu merasa lebih kecil dari orang. Seperti Yesus, kita harus melayani. Meneladan Yesus yang melayani sampai berkorban nyawa. Sampai mati di kayu salib. Ini merasa lebih kecil dari orang lain. Mestinya orang berdosa itu yang disalib. Tapi Yesus merasa lebih kecil. Sekarang kita merasa lebih kecil, yaitu kita melayani dengan rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati mengaku dosa, kalau diampuni jangan berbuat dosa. Lemah lembut mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Saat itu, saat kita saling mengaku, saling mengampuni, darah Yesus menghapus dosa-dosa kita. Darah Yesus menghapus dosa-dosa kita. Kita merasa damai sejahtera dan semua enak dan ringan. Tidak ada kemarahan. Semua damai sejahtera dan semua enak dan ringan. Semua enak dan ringan. Semoga kita bisa. Ayo, jadi malam ini saudara, prakteknya, saudara, keadaannya orang menghakimi orang lain. Itu satu. Kalau hati dibarui tidak menghakimi, tapi kalau menghakimi itu keadaannya seperti orang buta menuntun orang. Seperti orang yang keadaan orang yang menghakimi itu merasa lebih dari yang lain, merasa lebih pandai, lebih berhikmat, merasa lebih besar dalam pelayanan ini. Hati-hati. Merasa lebih besar. Sudah berdosa, tidak ngaku, salahkan orang itu merasa lebih besar. Orang lain minta ampun, tidak diampuni, itu merasa lebih besar. Diampuni dan melupakan. Mengampuni dan melupakan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, kalau sudah saling mengaku, saling mengampuni, darah Yesus menghapus dosa kita. Kita menjadi damai, kita melayani dengan damai sejahtera. Dan semua menjadi enak ringan. Pelayanan enak ringan, hidup kita enak ringan juga. Pelayanan enak ringan, ibadah pelayanan enak ringan, nikah menjadi enak ringan. Dan hidup kita juga enak dan ringan. Enak dan ringan. Tidak berat, memang kutukan itu letih lesu, beban berat. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, melayani dengan damai sejahtera, darah Yesus menghapus dosa, enak dan ringan. Yang membuat kita berat di dunia itu letih lesu beban berat, bukan kalau tidak pandai. Waduh, saya kok tidak pandai seperti teman saya, berat. Enggak. Kalau tidak kaya, saya kok tidak kaya, siung, wah naik mobil, enak. Bukan itu yang buat letih lesu beban berat. Yang buat letih lesu beban berat, kalau ada dosa, merasa lebih besar dari orang. Saja, ada dosa. Kesombongan termasuk, ada dosa. Tapi kalau sudah dosa dihapus, enak dan ringan. Damai sejahtera itu, tidak ada mangkel lagi, tidak ada marah, enak dan ringan. Enak dan ringan. Semoga kita bisa. Ini yang kedua. Yang ketiga, merasa lebih yang ketiga. Merasa lebih yang ketiga. Ayub 32 ayat 1 dan 2, merasa lebih benar dari orang lain. Bahkan dari Tuhan. Ayub 32 ayat 1 dan 2. Ini Ayub atau baca dulu Ayub 32 1 2 dan Ayub 1 ayat 1 mulai baca kita. Saudara, ini Ayub orang saleh, orang hebat, orang diberkati, tapi sayang merasa benar. Nah, ini yang tidak boleh, merasa lebih benar dari orang lain, dari Tuhan. Tidak boleh. Ayub pasal 1, Ayub pasal 1 ayat 1 dulu, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor
ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 dan seterusnya. Sehingga orang itu adalah orang terkaya di semua orang di sebelah timur. Iya, Ayub. Saleh, jujur, paling kaya. Tapi sayang, Ayub 32 ayat 1 dan 2. Nah, hati-hati kalau diberkati Tuhan, jangan sampai merasa lebih benar dari orang lain, bahkan dari Tuhan. Ayub 32 ayat 1. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barachel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar dari Tuhan. Nah ini Ayub kaya, Ayub saleh, jujur, paling kaya, diberkati Tuhan. Tetapi sayang, Ayub merasa lebih benar dari Tuhan, dari orang lain, dan merasa lebih benar dari Tuhan. Ini kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri mengakibatkan terpisah dari Tuhan dan sesama. Terpisah dari Tuhan dan sesama. Dan akibat kedua, mengalami ujian habis-habisan. Mengalami ujian habis semua. Habis semua. Ya, mustahil sudah habis semua. Sampai badannya habis, tinggal tulang dan kulit. Ya, habis. Ayub sakit gatal-gatal itu sampai tinggal tulang dan kulit. Nah, ini keadaan Ayub. Karena kebenaran diri sendiri. Merasa lebih benar dari sesama, merasa lebih benar dari Tuhan. Akibatnya dia terpisah dari sesama, terpisah dari Tuhan sesama. Dan mengalami ujian habis-habis. Menghadapi keadaan yang mustahil. Ujian habis-habisan, hancur-hancuran. Mustahil. Ya, ayo Tuhan tolong kita semuanya. Ya. Nah, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami demikian? Seringkali kita mengalami ujian habis-habisan. Hancur-hancuran hidup ini gagal. Ya. Gagal total, sulit, mustahil. Kenapa Tuhan izinkan? Nah ini supaya mencabut kebenaran ini. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Mari. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tentang Tuhan. Tidak pernah dengar sungguh-sungguh. Dan tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Oh dulu tidak bisa. Tidak bisa memandang. Tidak bisa dengar Tuhan. Tidak bisa memandang. Semua masih enak. Semua ada. Semua lancar. Ya dengar firman ngantuklah. Capeklah. Ya, bosan lah. Mau melihat Tuhan, mau menyembah. Ngantuklah. Bosanlah. Ya, apa menyembah terus. Nah, inilah kita. Makanya diizinkan. Ujian habis-habisan. Hancur-hancuran, gagal total, dan lain-lain. Ya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah inilah. Saja, kenapa Tuhan izinkan Ayub ujian habis-habisan. Kita semua seringkali ujian habis-habisan. Saja, hancur-hancuran. Nah ini. Gagal total, mustahil. Kesusahan dan kenapa diizinkan? Nah, di sini jawabannya. Saja supaya kita bisa mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Dulu cuma dengar dari kata orang tentang Tuhan, itu artinya dengar firman tidak sungguh-sungguh. Semua lancar, nilai lancar, uang lancar, semua lancar. Wah, dengar firman malas, malah. Jangan-jangan tidak sungguh-sungguh. Bukan cuma bosan, bukan cuma ngantuk, malah sudah mulai kritik. Terlalu lama itu, apa itu? Mulai kalau semua lancar. Makanya Tuhan izinkan gagal, waduh, saya mau dengar firman. Nah itu, dengar firman baru nikmat. Tuhan tolong saya, Tuhan. Baru biar sampai kelewat 2 jam lebih, enggak apa-apa. Nah itu, jangan tunggu begitu. Lebih baik sekarang. Amin. Lebih baik sekarang. Jangan tunggu sampai habis-habisan, hancur-hancuran. Mustahil, susah, air mata. Jangan tunggu itu. Sekarang ini ayo dengar firman sungguh-sungguh. Dengar firman sungguh-sungguh.
Dulu tidak sungguh-sungguh, ngantuk. Saudara. Kemudian bisa melihat Tuhan, menyembah dengan sungguh-sungguh. Nah ini Tuhan izinkan ujian habis-habisan. Dulu kalau waktu lancar semua, mendengar firman tidak sungguh. Ini kurang tadi ya. Yang dulu lebih dulu. Kalau masih lancar, masih kaya, mendengar firman ngantuk, bosan, kritik, menyembah Tuhan tidak bisa. Malas, ngantuk, bosan, tidak bisa menyembah Tuhan. Akibatnya perkataannya ngawur. Karena telinganya tidak benar, mulutnya tidak benar, telinganya tidak benar, matanya tidak benar. Tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa melihat Tuhan, menyembah Tuhan. Maka mulutnya tidak benar, perkataannya hanya menghakimi orang terus. Ke gereja cuma menghakimi terus. Nomor 1 menghakimi pendeta, gembala. Lama sedikit, biasanya jam 7 sudah pulang, ini lewat. Waduh, apa ini? Nah, mulai mulutnya. Ayub juga mulai mulutnya salahkan sesama, salahkan Tuhan. Wah, ada adil Tuhan itu. Mulai. Ayo kita jaga telinga. Kalau sudah dengar firman bosan karena kaya kita, karena nilai bagus, karena tidak butuh apa-apa, ada semua. Hati-hati. Hati-hati mulai bosan. Nanti sebentar lagi mata sudah mulai tertutup terus, tidak bisa lihat Tuhan. Menyembah sudah tidak bisa. Sudah kering, tidak bisa. Ngantuk, sudah bosan menyembah. Apa sih? Haleluya, haleluya. Apa itu? Nah, kalau sudah itu, mulut tidak bisa ngerem. Mulai sudah, wah Tuhan itu tidak adil. Sesama, waduh, wah firmannya lama ini. Sesama, wah itu apa itu? Mulai sudah berkata. Menghakimi orang lain. Tidak baik. Menghakimi orang tua kalau kaum muda. Menghakimi gembala. Bahaya. Menghakimi Tuhan. Gawat. Biar saudara pandai, hebat, gawat. Itu betul-betul akan dihukum oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan izinkan. Perkataan ini yang menentukan sempurna atau tidak. Kalau perkataannya begitu, menghakimi tidak sempurna, tidak suci. Dan binasa selama. Oleh sebab itu Tuhan izinkan ujian habis-habisan, gagal ini. Waduh, ketakutan bagaimana aku. Nah, diizinkan. Saat-saat demikian mulai dia sadar. Dengar firman enak. Iya ya. Aku butuh Tuhan. Dengar firman. Nikmat. Mulai menyembah. Baru mari berlutut, belum berlutut. Yesus sudah mulai. Kalau dulu sampai berlutut, sampai kepalanya di bawah, tidur malah. Nah, itu sekarang haleluya, Yesus haleluya. Nah, itu. Semoga kita Tuhan baik. Sekalipun kita diizinkan apa kejadian yang menurut kita kok begini, habis-habisan aku, hancur-hancuran aku, gagal total, mustahil, susah aku. Nah, ayo kesempatan perbaiki telinga dan mulut. Amin. Telinga dan mata dan mulut. Telinga, mata, dan mulut perbaiki. Telinga dengar firman, dengar-dengaran. Telinga sungguh-sungguh dengar firman dan dengar-dengaran tadi. Mulut, mata, ayo bisa menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Melihat Tuhan sungguh-sungguh. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan hancur hati. Dan mulut bisa mengeluarkan perkataan yang benar dan baik. Yang menjadi berkat bagi sesama. Mulut ini. Ya, mengeluarkan dan mulut ini mengaku saya hanya tanah liat duduk di debu. Mulut bisa mengeluarkan perkataan benar dan baik menjadi berkat, dan mulut ini bisa mengaku saya dibanding yang lain tidak bisa apa-apa, apalagi dibanding Tuhan. Saya hanya debu tanah liat yang banyak kekurangan, cacat celah, dosa-dosa, tidak layak dan tidak bisa apa-apa. Saya biar pandai tidak bisa apa-apa. Apalagi yang tidak pandai. Saya hanya debu tanah liat. Tidak layak. Banyak cacat celah kekurangan. Saya hanya tanah liat. Tidak mampu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bergantung pada belas kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan. Sang pencipta. Hanya bergantung pada belas kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan. Sang pencipta. Nah, itu saja. Ayo. Jadi kalau keadaan normal,
keadaan wajar, kita ini seringkali rohaninya turun. Dengar firman sudah mulai kritik-kritik. Kalau dulu senang, ditolong Tuhan, diberkat. Oh ya. Setelah itu saya sudah mulai, apa ini? Bosan sudah. Bahaya. Nanti mulai mata tidak bisa menyembah. Loh, kok kering ya? Dulu senang sekali bangun pagi mau menyembah. Ini sekarang kok sudah malas. Nah, lalu mulut mulai sudah cor. Oh itu Tuhan tidak adil. Apa firman-firman. Wah itu sama saja. Wah ini mulai salah-salah. Mulai. Nah, Tuhan kasih ujian habis-habisan. Maksudnya bukan untuk membinasakan, menolong. Supaya lewat ujian habis-habisan gagal. Ayo kita merendahkan diri. Mulai kita perbaiki telinga. Dengar firman sungguh-sungguh sampai dengar-dengar. Mau lama, mau sebentar, mau keras, mau tidak keras, terima. Sungguh-sungguh. Mendengar firman dengan sungguh, dengan suatu kebutuhan. Sampai dengar-dengaran pada firman. Mata melihat Yesus. Menyembah kepada dia. Menyembah kepada dia. Menyerah kepada dia. Menyembah dia. Memandang dia. Dan mulut pasti bisa berkata yang benar baik. Mulut pasti bisa mengaku saya hanya tanah liat. Tidak layak, banyak salah. Tidak mampu. Tidak bisa apa-apa. Hanya bergantung pada belas kasih kemurahan Tuhan. Belas kasih kemurahan. Hasilnya terakhir. Adik, saudara, kalau ini saja hasilnya. Kita mengalami seperti Ayub Tuhan. Tuhan memulihkan 2 kali lipat. Ayub Tuhan akan pulihkan 2 kali. Tangan belas kasih Tuhan akan memulihkan kita 2 kali lipat. Jasmani dan rohani. 2 kali lipat. Jasmani dan rohani. Saudara, kemudian tangan belas kasih Tuhan mampu menjadikan semua baik. Kalau telinga dan mulut baik, semua baik. Semua baik. Markus 7:37 itu tangan belas kasih mampu menjadikan semua baik. Semua baik. Markus 7:37. Mari Markus pasal 7 ayat 37. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Ya. Maka takjub dan tercengang, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata. Kalau telinga baik, mulut baik, sudah semua jadi baik. Amin. Masa depan baik, indah, pada waktunya bahagia. Baik, indah, bahagia. Jaga telinga dan mulut. Jaga telinga dan mulut. Semoga kita bisa mengerti. Jaga sungguh-sungguh. Ayo seperti Ayub. Di saat semua lancar. Wah dia mulai sombong. Mulai benar sendiri. Lebih benar dari Tuhan. Lebih benar dari Sam. Ya, dia mulai menghakimi. Dan lain. Menghakimi Tuhan sesama. Mulai telinganya tidak dengar-dengaran lagi. Tidak taat lagi. Apa aku sudah cukup. Ya, kemudian matanya mau menyembah. Sudah malas. Aku tidak perlu pertolongan. Tidak perlu ini kok mau menyembah apa. Sudah mulai kering penyembahnya. Mulutnya mulai ngawur. Mulutnya mulai ngawur. Sudah ngalor ngidul. Ngawur. Sudah mulutnya. Nah, hati-hati. Ayo biarlah Tuhan kembalikan. Sebelum ujian habis-habisan. Malam ini lewat kekuatan firman. Sebenarnya lewat kekuatan firman pengajaran benar. Urapan Roh Kudus. Bisa. Kita bisa memperbaiki telinga. Bisa memperbaiki mata. Bisa memperbaiki mulut. Sehingga kita mengaku hanya tanah liat. Di dalam tangan belas kasih Tuhan. Tidak ada yang lain. Cuma belas kasih kemurahan Tuhan. Saja hasilnya satu. Yaitu tadi. Tangan belas kasih Tuhan mampu memulihkan. Menolong kita. 2 kali lipat jasmani rohani. Dipulihkan. Saja menolong kita. Menyelesaikan masalah kita. Dan juga tangan belas kasih Tuhan. Mampu menjadikan semua baik. Indah. Masa depan yang baik, yang indah. Bahagia. Berhasil bahagia pada waktu. Dan ketiga, Tuhan menciptakan kita. Menjadi bejana kemuliaan.
dipakai Tuhan sampai menjadi ciptaan baru. Yang sama mulia dengan dia. Tangan belas kasih Tuhan mampu menciptakan kita menjadi bejana kemuliaan. Dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus akhir zaman ini. Sampai nanti Tuhan menciptakan kita menjadi sama mulia dengan dia. Menyucikan, mengubahkan. Sehingga kita sampai menjadi sama mulia dengan dia. Mulai dari, kalau tanah liat mau diciptakan harus nurut. Mau dibanting, mau di apa, mau jadi pot bunga. Tanah liat mau jadi pot bunga. Mungkin digeraji dulu di ini. Dicampur air, dipukul, harus taat. Itu pembaharuan manusia baru. Mulai taat dengar-dengar. Kalau tidak taat tidak bisa terus. Taat dengar. Taat dengar-dengar. Tadi saya berbincang-bincang dengan pendeta dari luar negeri. Saya katakan. Itu sistem luar negeri itu sistem yang salah. Anak 17 tahun sudah mandiri. Ayo, itu sistem logika. Bukan sistem surga. Saya bilang, sistem logika manusia. Harus mandiri, harus ini. Tapi sistem surga bukan begitu. Lihat tabernakel. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Ada orang tua jasmani. Halaman, orang tua jasmani. Taat orang tua jasmani. Ruangan suci, orang tua rohani. Gembala, taat pada gembala. Ruangan maha suci, taat pada Tuhan. Pada firman Tuhan. Itu kaum muda. Yang betul-betul di dalam tangan Tuhan. Yang terjamin hidupnya. Ya betul-betul. Itu sistem luar negeri kelihatan hebat. Oh luar negeri 17 tahun sudah bisa. Tapi dipisahkan dari orang tua itu dipisahkan dari surga. Sudah tidak ada kaitan dengan orang tua. Terserah kau mau. Wah itu. Dipisahkan dari surga. Jangan. Anak punya orang tua. Sampai saya pun sudah punya anak. Punya orang tua tetap hormat. Tetap taat. Harus. Tidak bisa dipisahkan. Taat dengar-dengar. Itu kunci. Ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam sistem kerajaan surga. Taat. Tidak usah khawatir. Surga tidak ada orang lapar di surga. Amin. Tidak ada orang gagal di surga. Tidak ada. Amin. Amin. Nah, semua berhasil. Semua ada. Semua di dalam tangan Tuhan. Dalam sistem tabernakel kerajaan. Sampai jika Yesus datang. Kita diubahkan menjadi sama mulia dengan dia. Sempurna. Seperti ciptaan dulu. Tuhan ciptakan tanah liat menjadi satu gambar dengan dia. Kejadian 1:26. Jika Tuhan datang kedua kali. Kita diciptakan menjadi sama mulia dengan dia. Kembali kepada gambar dan teladan Tuhan. Kembali pada kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan. Menjadi sama dengan Tuhan, sama mulia. Menjadi mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan-awan yang permai. Kita selamanya bersama dia. Semoga kita mengerti. Ini hari-hari ini jadi favorit. Jadi tema favorit tanah liat. Hanya tanah liat itu aja. Hidup ini sulit di dunia. Tapi kalau kita mau jadi tanah liat di tangan sang penjunan. Di tangan belas kasih Tuhan. Tidak ada yang sulit. Amin. Tidak. Sudah bejana sudah rusak pun. Kalau dikembalikan pada tangan Tuhan. Bisa dibentuk. Semua bisa. Semua tidak ada yang mustahil. Ayo malam ini. Entah kesekian kali kita menyanyi. Buatlah jalanmu. Tapi bukan sekedar menyanyi. Tapi inilah saya Tuhan. Saya rindu dalam tangan belas kasih. Sistem surga bukan sistem yang lain. Sistem surga. Sekalipun mungkin sudah hancur-hancuran. Sudah habis-habisan malam ini. Secara jasmani rohani sudah hancur habis. Tuhan bisa. Yang masih belum, ayo jangan tunggu nanti kalau hancur baru, oh Yesus. Baru duduk di gereja, oh Yesus, Yesus. Sekarang, wah duduk ngomong, duduk wah apa, duduk tukar foto, duduk, wah ini gawat ini, gawat. Gawat ini sudah tidak butuh Tuhan lagi. Ini sudah merasa benar sendiri. Ayo jangan, sungguh-sungguh sekarang. Ya, tidak usah tunggu sampai habis-habisan. Kita dengar firman hancur hati. Oh terima kasih Tuhan. Kita menyembah hancur hati. Hanya tanah liat belaka. Tuhan memberkati kita semua. Buatlah jalanmu dalam saya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan.
buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjuna ku tanah liat, biar kau kerjakan surut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Buatlah jalan, buatlah jalanku dalam saya, Tuhan penjuna ku tanah liat, biar kau kerjakan surut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Dengan tundukkan kepala. Yang sudah ditolong, yang sudah diangkat, mengucap syukur. Tanah liat masih diperhatikan, yang masih hancur, yang masih sulit, tidak indah, serahkan kepada Dia. Haleluya, haleluya. Yang belum berubah, serahkan kepada Dia. Yang masih keras, kebenaran sendiri lagi. Semua tutup mata. Kalau mau datang pada Tuhan, satu orang datang. Tapi jangan ikut-ikut, tolong jangan ikut-ikut. Yang butuh datang berlutut di depan. Jangan menutup jalan, yang di tengah minggir. Lihat, kasih jalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam ini saya juga menggunakan kesempatan. Haleluya. Siapa kita bangsa kafir? Tidak lebih tanah liat belaka. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, jamah kami tanah liat. Ampuni kami tanah liat. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah. Kami menyembah. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jabah Tuhan, jabah. Jabah Tuhan. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Yala bala bala basa. Yala bala bala basa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Yala basa. Belas kasih-Mu memulihkan kami. Belas kasih-Mu menolong kami, mengangkat. Oh, haleluya. Mujizat terjadi malam ini. Haleluya. Yalawasa, 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 yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau tolong kami. Engkau tolong hamba Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempatnya. Haleluya. Ayo angkat dua tangan, serahkan tanah liat ini dalam tangan Tuhan. Apapun keadaan kita malam ini, serahkan dalam tangan. Angkat dua tangan. Haleluya, haleluya. Haleluya, ampuni kebodohan kami yang merasa pandai, yang merasa lebih besar, yang merasa lebih benar Tuhan. Ampuni. Haleluya, kami hanya tanah liat. Kami hanya tanah liat, pegang kami Tuhan. Jangan lepaskan kami semua Tuhan. Sampai semua baik, semua indah pada waktunya Tuhan. Sampai semua sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gembalakanlah kaum muda kami semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Pengangkatan dari Tuhan bidang jasmani, rohani sampai di awan-awan yang perbaik. Terima kasih Tuhan. Kaum muda yang sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Mengajak jiwa-jiwa datang kepadamu. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Dengar-dengaran. Sungguh hidup dalam tangan Gembala Agung, tangan pencipta, tangan belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan semua akan berhasil di dalam Engkau. Terima kasih, terima kasih. Berkati kaum muda yang sudah bekerja Tuhan, berkati. Engkau buka jalan. Yang mencari pekerjaan, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat akal budi dari surga, pertolongan menghadapi apapun. Besok, mulai besok, UNAS, SD, Engkau tolong juga Tuhan. Kami serahkan juga UAS, Engkau tolong juga. Kami serahkan semua juga. Skripsi, tesis, desertasi, oh Tuhan, dan lain-lain. Engkau tolong semua. Engkau berkemuran. Mujizat terjadi. Beri kejujuran, ketenangan, kedamaian. Penyerahan sepenuh, beri hikmat, akal budi, pertolongan. Mulai dari belajar Engkau bimbing. Sampai menjawab soal-soal dengan benar, baik. Lulus dengan baik semua. Naik kelas dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Beri sehat kuat dari surga. Kuasa-kuasa iblis setan mengganggu, merintangi. Kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong. Tuhan berkemuran. Beri pergaulan yang terbaik. Perjodohan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak. Buka jalan kaum muda semua. Nama-Mu diagung muliakan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur kepadamu. Kami teringat orang tua kami. Pakai kaum muda untuk kemuliaan keagungan nama-Mu sampai Engkau datang kembali. Semua setia berkobar-kobar di dalam Engkau Tuhan. Demikian kami teringat orang tua kami masing-masing. Dimanapun berada kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda bagi mereka. Terutama selamatkan, benarkan mereka. Selamatkan mereka semua. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demikian gembala kami masing-masing di daerah dulu yang menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Balaskan berkat, pakai mereka untuk kemuliaan keagungan nama-Mu. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Engkau baik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau jamah, yang tidak datang Engkau jamah juga.
lain kesempatan bisa datang kepadamu. Syukur hanya kepada segala seru doa kami, Engkau yang mendengar, Engkau tolong semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Puji Tuhan. 33 suplemen. Segera. Bangun saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan. Kebaktian kita di sini besok pagi jam 7:15. Kebaktian umum, gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan berdoa. Yang mau menghadapi ulangan, UNAS, dan berdoa kepada berusaha, belajar, tapi juga berdoa mohon kemurahan Tuhan. Selasa doa penyembahan jam 5:15. Kemudian Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:15. Kemudian hari Jumat kaum wanita remaja putri 5:15, Sabtu kebaktian kaum muda remaja jam 5:15 semacam ini. Ajaklah teman-teman yang lain datang kepada Tuhan. Kemudian di Jalan WR Supratman 4 Surabaya besok sore jam 6:15 kebaktian umum. Gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, yang akan persiapan ujian dan lain-lain datang pada Tuhan. Berusaha belajar tapi juga berdoa supaya Tuhan tolong kita semua. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:30. Kemudian hari Rabu doa penyembahan jam 5:30. Dan hari Sabtu kaum muda remaja jam 5:15. Ajaklah teman yang lain datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sama-sama bangkit diri. Kita tamatkan kebaktian. Mohon doa untuk Yunike dan Evelyn persiapan menghadapi ulangan. Doa yang berulang tahun hari ini 17 sampai 23 Mei. Bramantia Yoel Prastia 21 Mei dan lain-lain. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati semua. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, terutama dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Yang akan ulangan Yuneke, Evelyn, engkau tolong juga, engkau berkemurahan, engkau jamah beri hikmatmu, bisa naik kelas dengan baik, namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kami serahkan dalam tanganmu. Latihan kur Tuhan berkati, dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada besok pagi di sini, besok sore di WR4 Surabaya. Semua bisa beribadah, semua mendapat uluran tangan Tuhan. Terima kasih, pakai kami semua untuk kemuliaan-Mu. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dengar seru doa kami, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.